Kita ini dari Allah. Ayah kalau tidak bujur, bujur sapi. Kita bisa begini sama siapa? Ibu bisa duduk, bapak bisa makan jengkol, bapak bisa makan soto, diizinin sama siapa? Coba menjadi untuk tadi saya kepala belakang. Wah bisa, berarti diizinkan sama Allah. Kita bisa begini sama Allah. Berarti kita begini ku Allah. Aina ibu boga rumah, boga salaki, boga mobil, boga motor. Usaha. Pak, punya siapa? Titipan Pak, usaha. Boga pemajikan duit usaha. Titipan. Bapak maaf pemajikan kawin dari. Benar tak? Kau mau ngarakan emang? Kecuali nggak setiap yang kene, ngomong berarti nu orang titipan anak pemajikan imah mobil pemajikan segala macam itu usaha. Nu ti Allah ku Allah nu Allah kembali gede ka Allah. Kunaon? La ilaha illallah. Tadi berita di Allah ku Allah. Allah la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Cuman Allah. Ini baru pembukaannya. Bahas sholawat dan pujian belum ke inti. Orang mati Allah. Segala puji bagi Allah. Saat ibu boga pemajikan boga imah lamun imah sakumaha gedena mencek Allah kahuruan tes. Kabel listrik adu beak. Mewek lah. Innalillahi bapak. Nu apa? Sok, nu mawat nyebutkeun naon? Innalillahi wa inna ilaihi. Kata berarti itu ibu ini rujuk. Nah nabi. Ya Allah ka Allah kendeng. Ucapannya itu bukan? Iya. Nah orang yang sudah ditalkin tadi yang mengelompokkan dua hal. Pertama zikir jahar la ilaha illallah, yang kedua zikir khafi di dalam hatinya ketika mendengarkan sesuatu pasti jangan kembali kepada Allah. Bawa hutang, zikir. Kalau Pak, la ilaha illallah pasti lagi zikir ayat hutang. Tapi bayar kayak zikir. Maksudnya zikir mulai ingat hutang, ingat kau. Mana zikir? Ingat hutang. Dikena la ilaha illallah. Raha obat. Naon tadi ketajuman ala bizikrillah tatma'innul qulub. Pane loba zikir. Hate tenang, lamun geus tenang, sok gede kumaha masalah. Beres. Tapi hate tenang, tong gede-gede Pak. Tong gede-gede. Indung suku katinggal ku batu we saeutik. Jalan teh batu. Lamun batu cina bisa ngomong, pae ditipu. Kok bisa sekalian? Hanya karena batu tuh bisa ngomong. Batu disalahkeun kunaon? Karena hati natara jin. Takdir yang ditalkin, yang baru ditalkin, yang dikit. Tidak ada batas, tidak ada jarak, tidak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah. Ayatul maksudi walidoka manul atini mahabbatan. Tong ragu. Jangan pernah ragu. Kemarin Abah mengatakan ketika kemarin saya hari Minggu ke sana, sopan ke Abah. Orang yang ragu itu bahaya. Orang yang ragu itu bahaya daripada orang kafir. Ragu sedikit, lebih baik tinggalkan. Mendingan orang terpercaya daripada orang ragu. Kalau tidak percaya, mendingan terpercaya sama sekali. Tapi meragu, bahaya. Arek ngajol, ragu-ragu, loncat, jebrus, moal, yakin, bisa. Kalau belajar tarekat jangan pernah setengah-setengah. Karena di Al-Quran itu tidak ada perintah orang kafir masuk Islam. Tidak ada. Orang Yahudi masuk Islam tidak ada. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang udkhulu fis-silmi. Orang-orang yang beriman.
Jangan ragu. Kalau ragu, tinggalkan. Lebih baik nggak usah. Itu kata Abah kemarin kalau tidak salah. Mengatakan orang yang ragu itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Kalau di masyarakat ada 3. Yang pro, yang cuek, yang kontra. Kalau orang yang pro sama kita, adek kita disanjung gede hulu. Ya gede hulu. Bunga, di rumah berkah. Wah. Pak iya nih, wah. Gede hulu. Adek. Nah, orang yang kontra sudah jelas sama kita musuh. Ya kan tidak suka sama kita. Tapi orang yang cuek ini yang bahaya. Bahaya ya. Hati-hati. Di depan kita senyum, di belakang kita nambah. Nah, kata Abah, orang yang ragu itu tidak. Tidak. Ragu masuk tarekat, tak usah. Makanya jangan ragu, Pak. Kalimat dengan kalimat yang suci. Kalimat yang paling mulia. La ilaha illallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, langit tanpa berpihak, bumi hamparan yang luas, dipaku dengan gunung-gunung yang indah. Ketika kita masuk puncak, udara sejuk menempah kita. Itu nikmat karunia dari Allah. Pujiannya cuma gampang diucapkan, cuma bilang alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian yang mudah, nggak usah bayar. Setiap kita dapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Itu gampang. Itu udah. Tapi kadang-kadang lupa minum tanpa doa, makan tanpa asma Allah. Lupa kita dikasih nikmat sama Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Syukur itu buat diri kamu sendiri. Syukur itu buat diri kamu sendiri. Tidak salat, Allah rugi. Tidak masuk tarekat, apakah rugi? Cina rasa cinta. Kita yang butuh guru mursyid. Susah mencari guru mursyid itu kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah. Apakah Bapak bisa tahu kalau di sini tidak ada manakiban? Enggak tentu. Susah, jangan dianggap gampang meskipun dia sudah dekat dengan guru mursyid tiap hari. Kalau tidak diberi hidayah, dia tidak bisa ditalki. Tidak gampang ditalki. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk mencari itu tidak gampang. Tapi untuk tugasnya hanya wakil. Untuk mentalkin orang-orang yang pengen ditalkin. Tok, nah. Bukan komandan, bukan guru, bukan ketua, bukan. Hanya wakil yang diberikan mandat oleh seorang guru mursyid kita. Tugas itu sudah selesai. Nggak ada yang lain. Nah untuk itulah sebagai ikhwan ahli tarekat, yang pertama setelah kita ditalkin la ilaha illallah, yang pertama adalah amaliyah mesti lakukan, sholat sunnah. Makanya pengarsa Abah kemarin mengeluarkan maklumat, orang mereka tidak usah sholat nisbokah asar. Kenapa? Orang tiap maghrib sampai isya dia melakukan sholat. Sholat syukur wudu, sholat syukur nikmat, sholat awabin, birrul walidain, hifdzil iman, sholat taubat dilakukan sampai isya. Orang yang duduk sampai isya, dari maghrib sampai isya, sama dengan sholat 12 tahun. Subhanallah. Balik coba pulang, 6:30 balik. Mending tengah rokok aja udah ngopi. Salah satu ajaran yang paling dilakukan oleh Abah Ano dan sekarang diberikan oleh Abah Ano, satu ketika hayya ala sholat, ngesnang itu. Ayo orang sholat tidak berhenti. Itu salah satu ajaran. Bapak, hayang gawe pengen dagang laku. Tapi sholatnya pas hayya ala sholat masih kena nongkrong.
Ari ngadoa ka Allah bari jeung maksa. Kuduna mah hayya ala salat teh geus nangtung, nyambut. Hayya ala falah mari raih kemenangan kebahagiaan teh urang geus deui. Tah begitu urang ngadoa ge mun hayang teh pas kitu. Ulah dilawarkeun perintah Allah. Tah ajaran salah satunya adalah tidak pernah menelatkan sholat. Hayya ala salat teh geus nangtung. Yuk. Tanggal 26 besok ada bis 150.000 bayar dari Bogor sampai sana bolak-balik 150.000 tinggal duduk doang. Lihat ajaran di sana manakiban di sana. Jutaan orang datang tidak bermasker. Lihat di sana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rahmat pada Abbas. Ikut sekali ke sana. Niat ikutlah. Niatin mau manakiban di sana. Masih ada kosong 35 bangku lagi kalau tidak salah. Ikut. Dari malam bisa berangkat pulang dari jam 10 jadi cuma 1 hari. Ikut ke sana coba. Lihat. Ketika sholat, ketika zikir, tidak ada. Lihat tadi kata-kata tanbih yang dibacakan oleh Pak Eri. Mulia ajarannya. Tarik itu jalan. Jalan apa? Jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan. Apakah orang yang suci semua ikut tarekat? Kalau dia merasa suci, silakan aja nggak ikut. Tapi kita bertanya, kita udah suci apa kotor? Lebih banyak kotornya apa lebih sucinya? Banyak kotornya. Berarti apa hukumnya? Fardu ain. Ikut tarekat? Kita merasa banyak kotornya. Wajib. Kalimatnya 2. Tadi diajarin oleh saya apa Pak? 2 kan? 2. La ilaha illallah. Dengan zikir khofinya tadi. Bibir dirapatkan, gigi dirapatkan, lidah dimasukkan ke atas, jantung. Terus dimanapun sok bahaya naon dia. Apa yang tidak ada di tarekat semuanya ada. Insya Allah. Yuk kita sama-sama akhir bulan ini kita ke Sinarasa. Masih ada bis 2 bis kalau tidak salah masih ada 30 bangku lagi yang kosong. Ayo kita sama-sama sohban. Apa sih gunanya sohban? Kenapa sih kita harus ke sana? Lantang halal ilma illa bisittati. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya wasohbatul ustad. Kudu ngadeketan guru itu. Kalau pengen dapat ilmu yang benar, wasohbatul ustad. Kalau kita ke sana wasohbatul mursyid. Itu salah satunya kalau kita ingin dapat ilmu. Yang kedua, waktu zaman dengan waktu yang panjang. Bukan berarti kalian ikut tarekat tiba-tiba jadi sakti. Ikut tarekat itu la ilaha illallah. Itu teh aku jadi nabi. Bukan begitu. Ada aturan mainnya, ada aturan bacaannya. Bukan berarti kita ikut tarekat langsung begini, enggak. Minimal cahaya talqin sudah dimasukkan ke dalam lubuk hati kita dengan melalui zikir talqin tadi. 1. Dan yang kedua, kita sudah mempunyai guru mursyid yang bisa nanti membawa kita di dunia senang, di akhirat pun di sini senang, di sana. Orang-orang yang sudah bertarekat, insya Allah bukan kematian, tapi hanya perpindahan alam. Tadi 4 Allah, ku Allah, nu Allah, ka Allah. Di perut betul, dunia, alam kubur, alam, huruf Allah, of, alif, lam, huruf Muhammad, of, ha mim, dan Ka'bah. Hanya untuk Allah. Nah, disitulah di tarekat diajarkan ilahi antal maksudi
wabarakatuh. Teh hayang naon Pak Emil? Teu kudu aya prasmanan, aya penyakit. Bapak ada kan penyakit di rumah, saya datang. Tidak usah ada prasmanan tuh kudu aya nasi kotak, niat hayang manakib. Ajak keluarga, ajak pamajikan, ajak anak. Ulah heula sorangan ikut toreto pamajikan di bawah. Kudang tiba-tiba toel pamajikan. Teu udangnya banjur. Zikir sorangan, tahajud sorangan pamajikan. Udah kan, Mak? Arek sholat apa disolatkeun kira gitu doang. Teu udangnya banjur deui. Dikepet teu banjur teh basa liter. Paling baseuh. Diajak adik ulah ku sorangan. Ajak yuk minum jeung Bapak Diki. Ada yang bertanya lagi, kenapa ditorekan langsung la ilaha illallah? Jadi mengikuti ajaran Nabi. Baca kalimat tasbih ditorekan ada sholat tasbih, Pak. Ada sholat tasbih sebelum sholat tahajud. Kalau pengen merasakan ikut di rumah saya. Full satu malam sampai sholat duha baru pulang. Sama saya pikirannya. Itulah kehebatannya. Jadi itulah kehebatan orang-orang tidak pernah menyalahkan ajaran orang lain. Tapi talqin adalah bagi orang yang masih ada ruh dan badannya. Gimana orang yang ditalqin setelah meninggal? Silahkan saja. Itu ajarannya mereka. Tapi orang yang sudah ditalqin tidak ditalqin lagi ketika meninggal, dia sudah ditalqin. Nanya orang arifnya sepae, tahu nyawa, ayah raga doang. Man rabbuka man nabiyuka, saha ka jawabna. Ruh nangis teuing. Cuma jasad doang. Ditalqin. Siapa yang jawabnya? Kan ketika 7 orang melangkah dari kuburan, maka rohnya dimasukkan lagi kan? 7 langkah orang meninggalkan kuburan, maka kedetalkin sama jawabnya. Siapa yang dengarinnya? Ayo. Nah, ditalqin itu bagi orang yang itu. Yang ada ruh dan jasad. Eta ditalqin. Naon? Ditelak-telak supaya yakin naon? La ilaha illallah. Jadi orang ajak istrinya. Mah, talqin. Berapa menit, Bu? Cuma 5 menit ya? 5 menit. Tapi nikmat. Coba deh, Bapak bayangkan di rumah. So, Bapak wudu, sholat syukur wudu, kemudian sholat taubat, pikir. Pelan-pelan. Nah, kayak tadi tarik dari sini. Nah, masuk ke latifah. Illallah, la ilaha illallah. Nikmat. Tapi ayat kemarin di YouTube. Ya Allah, teman. Dia pengen menikmati kalimat Allah, ada di YouTube. Asal-asal tiup murah kan aku cari pos itu. Kenapa? Karena lele tanpa berguru. Udah kan setan. Setiap ilmu pelajaran apapun tanpa seorang guru, bimbingan seorang mursyid, gurunya setan. Nanya ke Google, emang malaikat nyawa Google malaikat? Moal. Bapak tanya hukum kita tanya ke Google. Di malaikat mana ya? Di mana? Di Google. Tahu di dia bahwa Google. Mau ditanya ke malaikat juga. Nah itulah kita bersama enaknya kita punya guru musik. Mudah-mudahan para sahabat dipanjangkan umurnya, ditambah kemudahan, ditambah karomah yang guru yang ada di belahan bumi. Ibarat umur Al-Fatihah. Iya dengan dulu ya. Ibu bapak sekalian dan kawan-kawan yang saya dicintai dan dihormati, pemangku manapun Bapak Emil sekeluarga, selamat atas wisudanya putrinya. Semoga jadi anak yang soleh-soleh, dijadikan anak yang berbakti buat pertama keluarganya, kedua agamanya, ketiga buat bangsanya. Amin ya Allah. Dan kemudian
untuk pemangku takdir. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan hidupnya, ditambah keberkahannya karena tempatnya dijadikan saksi dimakan menafis di malam hari. Ibu dan bapak yang ada di sini, langkah dan duduk bapak insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan umur kita, kesehatan kita, rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomahnya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakui muridnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagi yang dalam masalah cuma satu, perbanyak zikir dan sholawat, ada di halaman. Silahkan. Saya bawa bukunya cuma 2. Kalau yang memang perlu silahkan datang ke rumah nanti saya kasih. Ini ada di rumah ada 2, satu lagi ini. Ini di sini ada yang kecilnya ada. Cara-cara sholatnya di rumah ada, maka ini satu yang kecil satu. Bagi yang baru ditalkin untuk mempelajari, Bapak mohon maaf yang tidak, apalagi Pak siapa tidak punya HP Android gitu ya, pakai ini saja. Cara tawasulnya, cara khatamannya di sini lengkap. Di sini ada bunyinya, ada yang kecilnya juga. Nanti saya kasih cara pelaksanaan amalia. Tapi bagi yang punya HP, silahkan di-download amalia musik 38. Di situ lengkap sekali. Dari mana sih awas itu silsilah? Sampai tidak. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun terhadap guru musik. Paham? Kalau lagu lebih baik tidak usah. Orang ragu itu lebih baik tinggalkan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Paham? Karena mencari guru musik itu tidak semudah yang kita bayangkan. Contoh kecil, orang punya uang belum tentu bisa ke Mekah. Orang punya kesempatan belum tentu bisa ke Mekah. Tapi kadang orang yang pas-pasan, kalau Allah sudah izinkan dia bisa berangkat. Begitupun sama guru musik. Sekarang ada pemberangkatan dari Bogor ke sana cuma 150.000 pulang pergi, malam berangkat, pagi di sana selesai mengakibat pulang, udah ada uang. Tapi kadang-kadang kalau tidak diberikan kesempatan itu susah aja gitu. Tapi beli kawan tak 125.000 dibeli, ya kan? Untuk beli kotak 120.000 dibayar nggak? Dibeli nggak? Tapi gak guru musik kadang-kadang mikir-mikir tuh, jangan. Ada kesempatan kita gunakan dengan sebaik-baik. Hukumnya ibadah sehat, ibadah jaga, dunia akhirat insya Allah disenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Emil. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi manakiban. Insya Allah di Ciamas akan ada beberapa titik. Kemarin di samping desa Ciamas satu sudah mulai. Nanti besok insya Allah di Panggugah hadir. Bukan apa-apa. Kita hanya ingin manakib, bukan apa-apa. Bukan ingin apa-apa, tapi hanya ilahi antal maksudi warida kamatubi adili. Cuma itu ya. Keberkahan dari Allah. Insya keberkahan insya Allah keberkahan. Semuanya turun. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diberkahkannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على
النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البار يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya Allah setiap hari Jumat subuh, hari Sabtu subuh, hari Minggu subuh, sering tenang di sini, tidak orangnya. Assalamualaikum. Di Masjid Al Istiqomah, ini orangnya. Jadi kalau mendengar ada speaker terdengar.